Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan, Shalom. Bertemu kembali dalam program Sarapan Rohani Gereja Galanding yang Apian Base hari Jumat 2 Juni 2023. Bersyukur sampai hari ini Tuhan masih menyertai kita. Tuhan memberikan kita waktu untuk kita bertemu. Bapak Ibu, sebelum kita mendasari pekerjaan kita, aktivitas kita hari ini, saya mengajak Bapak Ibu untuk mendasarinya dengan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita datang pada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang ada di surga, puji syukur kami naikkan kepadamu Bapa, atas penyertaan Tuhan. Hari-hari boleh kami lewati dari malam sehingga pagi ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, dengan kekuatan baru pemberian Tuhan. Kami bersyukur Engkau memberikan napas kehidupan sehingga kami boleh bernapas dan boleh melakukan aktivitas kami hari ini. Kami rindu untuk mendasarinya dengan merenungkan firman Tuhan. Engkau urapi hamba-Mu, berikan kami hikmat sehingga boleh kami menyampaikan firman-Mu dengan baik dan benar. Roh-roh jahat, penguasa kegelapan yang mau mengganggu firman-Mu dari tempat ini, dan ini kami patahkan kuasanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Berfirmanlah bagi kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, renungan firman Tuhan hari ini terambil dari dua bacaan Alkitab. Yang pertama dari Hagai 2 ayat yang ke-10 dan Kolose 3 ayat yang ke-15. Firman Tuhan berkata demikian. Hagai 2 ayat yang ke-10 bagian B. Di tempat ini aku akan memberi damai sejahtera. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Dan Kolose 3 ayat yang ke-15. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Diberikan tema untuk perenungan firman Tuhan hari ini, damai sejahtera Kristus memerintah hidupmu. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, damai sejahtera sangat berkaitan dengan suasana terbebas dari berbagai yang menekan, terbebas dari suasana yang membelenggu ketika kita berseteru dengan orang lain. Ada kecenderungan kita tidak damai sejahtera di hati ketika ada persoalan-persoalan berat yang tidak dapat terselesaikan. Itu membuat kita tidak damai sejahtera. Itulah sering menjadi pemicu hal-hal yang tidak diinginkan. Ketika dosa menguasai hidup kita, kita merasa tidak damai sejahtera. Setiap orang tentunya ingin hidupnya dipenuhi dengan damai sejahtera, di mana di dalam hidupnya ada ketenangan, ada keamanan, ada kebaikan, dan tidak ada permusuhan dan perselisihan. Ketika dosa menghampiri hidup kita, kita merasa tidak damai sejahtera. Karena keberdosaan kita bersatu dengan Allah. Karena Allah adalah sumber damai sejahtera. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam bacaan pertama dari perenungan firman Tuhan di atas dari Hagai 2 ayat yang ke-10 yang menyatakan nubuatan tentang kemegahan bait Allah penuh dengan emas, penuh dengan perak. Tetapi bukan hanya itu, bait Allah yang penuh kemegahan itu akan dipenuhi oleh damai sejahtera. Bait Allah adalah hati dan diri kita, di mana kita telah mengundang Roh Allah untuk masuk dan memerintah hidup kita, di mana Allah menguasai, bertahta, dan memberi ketenangan dan kebaikan dalam hidup kita. Maka pertanyaan bagi kita adalah,
apakah hati kita atau hidup kita menerima kehadirannya yang dipenuhi dengan damai sejahtera? Mari kita bersama-sama, saya Bapak Ibu, untuk berikan Yesus Kristus hadir, memerintah hidup kita, dan membawa damai sejahtera bagi kita semua. Setiap kita yang ingin memiliki damai sejahtera, janganlah mengandalkan dunia dengan apa yang kita miliki, baik itu harta, baik itu jabatan tinggi dalam hidup kita. Damai sejahtera bersumber dari Allah dan Kristus. Jalan satu-satunya adalah untuk mengalami damai sejahtera adalah percaya kepada Allah dalam Yesus Kristus sebagai sumber damai sejahtera. Percaya kepada Allah dalam Kristus sebagai sumber damai sejahtera. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hidup dalam damai sejahtera tentunya menjadi keinginan kita. Kita ingin damai sejahtera dalam hati kita, di dalam keluarga kita, di dalam pekerjaan kita. Namun keinginan tersebut terkadang menjadi sulit ketika terjadi perselisihan di antara kita. Pentingnya hidup damai juga kita maknai sebagai umat Tuhan. Apakah kita sudah menjadi ciptaan baru oleh pembaruan Yesus Kristus? Maka karakter kita juga harus diubahkan. Salah satunya keinginan hidup berdamai dengan sesama. Artinya kehadiran kita harus membawa damai di tengah-tengah perselisihan dan pertengkaran. Dalam bacaan kedua dari Kolose 3 ayat 15, damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena itulah kamu dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Tuhan memanggil kita untuk hidup dalam damai sejahtera, terutama hidup berdamai dengan sesama. Hal itu didasarkan kepada kenyataan sebagai orang yang telah diperdamaikan oleh Allah. Kita harus juga berusaha hidup damai dengan semua orang. Hidup dalam damai, dalam sejahtera, dan hidup berdamai dengan sesama menjadi salah satu bukti yang menggambarkan penghayatan kita akan anugerah Tuhan yang telah memperdamaikan kita dengan Dia. Ingatlah selalu akan panggilan kita untuk hidup berdamai dengan semua orang. Dan di akhir ayat dari Kolose 3 ayat yang ke-15, bersyukurlah karena damai sejahtera kekal itu hanya satu-satunya kita dapatkan, kita temukan di dalam Yesus Kristus. Biarlah hati kita dan hidup kita didiami, dikuasai, dan dipimpin oleh Yesus Kristus. Sambut dan terima Dia, maka damai sejahtera akan memenuhi hati dan hidupmu. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Bapa yang ada di surga, puji syukur kami naikkan kepadamu atas taburan firman-Mu hari ini menguatkan kami dalam kehidupan kami, di dalam melakukan aktivitas kami hari ini Bapa. Biarlah damai sejahtera sukacita selalu melingkupi kami, melingkupi semua orang, sehingga sukacita selalu hadir dalam kehidupan kami. Karena Engkau adalah sumber damai sejahtera dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, sertai aktivitas kami hari ini, diberkati hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, demikian sarapan rohani hari ini. Biarlah kita memulai dengan hari yang baru bersama Tuhan. Biarlah damai sejahtera dan sukacita selalu melingkupi kita dari saat ini sampai kekal. Shalom.